welcome back to Firenita and nice to see you again. Di video kali ini melanjutkan dari video yang sebelumnya mengenai cara membenahi diri sendiri. Tapi kali ini aku pengen ngejelasin soal cara membuat sistem khususnya buat kamu nih yang agak males ataupun lagi mager. Dan itu beneran bekerja banget sistemnya, karena dari sekian banyak sistem yang aku pakai waktu aku kuliah sampai sekarang, aku bisa istiqomah meskipun lagi ada time skipnya alias kalian gak ngelakuin hal tersebut, tapi tetap aja kalian ada progres yang bisa kalian lakuin tiap harinya. Aku cuma mau disclaimer kalau kalian tuh pasti punya sistemnya masing-masing, kalian punya habit kebiasaan sehari-hari kalian seperti apa, mulai dari bangun tidur, bekerja, ataupun sekolah. Tapi di sistem itu khusus buat cara ngebangun mimpi kalian yang selama ini sudah tertunda ataupun yang kalian avoid selama ini. Semoga sistemnya cocok buat kalian dan juga bisa di-adjust sendiri. Langsung aja kita ke breakdown yang pertama. Sebelum kita bikin target yang banyak alias wishlist di tahun depan ataupun wishlist nanti di 6 bulan ke depan, yang harus kalian perhatikan adalah raw audit atau mengenali, membongkar akar masalah yang selama ini kalian tunda. Coba kita flashback deh, di antara wishlist yang tahun kemarin, apakah ada yang bisa kalian capai? Seenggaknya satu aja wishlistnya, ataupun ada yang nggak ke checklist semua? Itu bukan gara-gara kita yang malas ataupun karena kita gak mampu buat mewujudkan hal itu, tapi ada alasan dibalik kenapa sih kita gak bisa menyelesaikannya. Bukan belum mewujudkannya, tapi kita belum bisa step by step untuk mengerjakan hal tersebut. Yang tadi alasannya adalah di video yang kemarin ya, coba kalian nonton video itu. Sekarang kita mau ke solusinya, biar gak mangkrak-mangkrak terus. Yang harus kalian perhatikan adalah coba jujur sama diri sendiri, kenapa kalian tunda? Mau apapun alasannya, mau seremeh apapun kondisinya, coba kalian tulis dulu semua hal wishlist yang pengen kalian wujudkan di 6 bulan ke depan ataupun di tahun berikutnya. Kalau udah nih beres sama wishlist yang pertama ataupun project mangkrak kalian, langsung aja kita ke step yang kedua, yaitu coba kalian kenali alasannya. Coba kalian tulis dahulu berbagai list alasannya, kenapa aku gak bisa ngelakuin hal tersebut di tahun kemarin ataupun di bulan kemarin. Contohnya ya, aku mager, aku gak ada motivasi, aku gak ada alat-alatnya, aku gak ada circle yang mendukung. Apapun itu coba kalian tulis reason kenapa kalian bisa menundanya. Kalau udah beres ngelis semua alasannya, kita langsung ke solusi mikro, alias gimana caranya kalian bisa membuat aksi hanya dalam waktu 5 menit. Misalkan aku males bikin portofolio, alasannya karena aku nggak punya sertifikat yang memadai dan file laptop aku tuh berantakan. Gimana cara aku bisa menyelesaikannya dalam waktu 5 menit? Aku cukup namain atau nge-rename file-file yang berhubungan sama portofolio aku nanti. Beres! Gak perlu yang seperti bikin desainnya kayak gimana, gak perlu kalian, karena ini hanya dilakuin dalam waktu 1 hari. Bayangin, kita pasti punya waktu 1 minggu misalkan, 1 bulan misalkan. Bisa kalian bagi step by stepnya menyesuaikan dengan deadline ataupun urgensi yang pengen kalian bangun nantinya. Hal yang kedua yang harus kita breakdown kembali adalah energi dan juga emergency. Yes, kalian tiap hari bangun pasti suka ada rasa gak ada motivasi ataupun berat, capek, males. Itu kalian harus kenali dahulu jam-jam rawan yang kalian rasakan tiap harinya. Misalkan dalam pagi hari nih, aku ngerasa capek. Ya udah, kalau misalkan kalian capek, kiranya apa yang bisa kalian lakukan di waktu tersebut. Misalkan aku hanya bisa nonton, tapi kiranya dalam waktu nonton itu aku bisa ngerjain apa? Oh ya, sambil baca buku. Beres tuh. Terus emergency, gimana cara kita bisa ngedisi pikiran nih? Karena kadang kalau misalkan kita procrastination gitu ya, ataupun agak males, tapi pas di jam-jam rawan deadline mepet, itu kadang kita bisa ngerjain dalam waktu cepat, ya nggak sih? Makanya coba kita set timeline-nya lebih cepat daripada waktu aslinya. Setelah kita lebih paham kepada emergency dan juga energi kita mulai fokus sama kelebihan dan kekurangan kalian. Yes, di bagian energi ini, coba kalian kenali dulu kelebihan kalian. Hal apa sih yang bikin kalian semangat ngerjain sesuatu meskipun lagi deadline mepet, ataupun ketika kalian lagi gak punya motivasi tapi tetap kalian kerjain, alias kewajiban pekerjaan ataupun yang lainnya bisa kalian tulis. Habis itu coba kalian cari kelemahannya. Misalkan, oh ya, aku kelebihannya adalah bisa berpikir cepat ketika deadline mepet. Kekurangan aku mudah cemas, aku mudah insecure karena nanti hasilnya bakalan jelek. Dari hal itu kalian bisa mencari solusinya kembali. Oh iya, kira-kira apa sih yang bisa aku benerin nantinya ke depan? Ya, udah mulai kebaca ya cara berpikir sistem ini. Lanjut ke bagian emergency. Ketika perasaan negatif kalian muncul, hal apa sih yang terbersit di kepala kalian buat menenangkan diri sendiri? Kita contohin. Di bagian energi, kelebihan aku bisa bikin konten dadakan tanpa skrip di siang hari. Tapi kelemahannya, aku bisa lupa skrip ataupun poin yang harus aku ucapin. Dan akhirnya aku panik dan ngeblank.
Nah, coba kalian solusiin dari emergency kalian tadi itu, bagian panik dan ngeblank. Hal yang bisa aku lakukan adalah mengulang ucapan aku yang sebelumnya. Yes, aku udah banyak sekali salahnya di bagian tag ini, dan aku ulang-ulang terus sampai akhirnya aku bisa mendelivernya sesuai dengan yang aku inginkan. Intinya di emergency itu adalah cara kalian menenangkan diri ketika perasaan negatif muncul. Berikutnya kita mulai ke sistem, yaitu ingat aja aturan 1, 2, 3 rules. Kita punya nih waktu 6 bulan ke depan buat menyelesaikan deadline kita, target-target kita, project mangkrak yang udah kita tunda. Coba kalian list dahulu yang tadi sebelumnya di part 1. Kalau sudah ngelist, coba kalian atur 3 prioritas yang pengen kalian selesaikan dalam 6 bulan. Ketika 3 project sudah di tangan nih, coba kita bagi dulu. Misalkan di project pertama pengen di bulan 1-2, berikutnya 3-4, berikutnya 5-6. Sekarang kita pegang dulu yang bulan 1-2. Kalau udah, kita langsung set lagi, bagi lagi menjadi 3 prioritas. Yang pertama adalah misi utama kalian, dan yang kedua adalah misi receh yang bisa kalian kerjain meskipun itu sebentar. Misalnya, ketiga misi ini harus kita kerjakan setiap hari tanpa ada belang betong. Ataupun kalian pengen nge-set 1 minggu 3 kali juga boleh, bebas gimana kalian ngaturnya, yang penting dalam 2 bulan project ini bisa beres. Untuk contohnya, aku punya project merevisi novel dalam waktu 2 bulan. Big task aku adalah harus bisa menyelesaikan 1 bab per harinya. Kalau udah kalian bikin big task-nya, coba kalian bikin mini task-nya. 2 mini task sesuai kemampuan kalian. Kalaupun aku nggak bisa menyelesaikan mini task yang kedua, nggak bisa menyelesaikan big task yang pertama, aku bisa langsung ke mini task yang kedua, yaitu cukup mengerjakan 1 lembar per harinya. Tapi ada konsekuensi, karena dalam 2 bulan ini aku pengen targetnya finish, ya berarti mungkin di hari kedua ataupun di hari ketiga ada hari-hari tertentu di mana aku harus menyelesaikan bab yang sama ini aku sudah tunda. Tapi gimana kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, aku kayaknya nggak bisa deh tiap hari ngelakuin 3 misi itu. Ya pasti nggak apa-apa, nggak perlu ada konsekuensi. Tapi seenggaknya kalian tahu hari-hari tertentu yang bisa kalian kerjakan, yang bisa kalian maksimalin buat menyelesaikan project tersebut. Misalkan, oh ya dalam 1 minggu ini aku nggak bisa ngerjain ketiga task itu. Tapi di hari Sabtu aku punya waktu luang kosong. Mungkin aku juga bisa sambil me time ngerjain project mangkrak tersebut dan memungkinkan buat beres 7 chapter atau 7 bab. Berarti kan 1 minggu yang kalian gak kerjain ini bisa beres dalam waktu 1 hari. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita udah beres ngelakuin sistem 1, 2, 3 tadi, kita mulai ke yang namanya evaluasi mingguan. Weekly evaluation. Dan di bagian evaluasi ini penting banget buat kalian lakukan karena ngejurnaling semua progres kalian per 1 minggunya. Dan gak banyak-banyak yang harus kalian tulis, cukup buat mengisi 3 hal. Yang pertama, hal apa yang berhasil kita lakukan, seremeh apapun itu. Mini task-nya ya, entah itu 1 halaman ataupun 1 paragraf, bebas gimana kalian. Yang kedua adalah kekurangan. Apa sih yang menghambat kita buat ngejain task-task tersebut, terutama big task-nya? Kok bisa ya dalam 1 hari ini, ataupun di hari Rabu, hari Kamis, kok aku nggak bisa ngelakuin hal itu? Coba kalian jentrein semua alasannya. Yang berikutnya adalah kita minta maaf sama diri sendiri. Kalaupun misalkan kita ada kekurangannya, coba kita mulai apresiasi sama apa yang kita lakukan per tiap minggunya. And that's all productivity hack dari aku. Jadi kesimpulannya adalah coba kalian raw audit terlebih dahulu permasalahan yang kalian hadapi. Wishlist kalian coba kalian tulis dulu. Yang berikutnya adalah kita mulai reframing semua hal-hal negativity yang selalu muncul di kepala kalian menjadi suatu hal yang lebih positif. Dan yang ketiga adalah bikin target priority kalian cukup 3 hal aja dan kalian kembangin tiap harinya. Ada 3 task juga. Yang pertama big task dan 2 ketiga ini adalah mini task yang bisa kalian selesaikan sekecil apapun. Dan yang keempat adalah mulai aksi tanpa babi bu bebo lagi. Coba kalian set timeline-nya, kira-kira kapan aku harus mengerjakan project A, kapan kalian beres ngerjain project B sampai project C. Cukup 3 target aja sebelum tahun 2027 biar gak ada rasa guilty lagi karena tahun ini aku gak ngerjain apa-apa, aku gak bisa mewujudkan apa-apa hanya karena kalian terkendala sama pekerjaan, sekolah, ataupun lingkungan yang kurang support. Kalian tidak bisa beralasan kembali dan mulai mengerjakannya sekarang. Sekali lagi semoga videonya bermanfaat dan udah aku bikin template-nya secara gratis dan bisa kalian download di link bio Instagram aku yang bisa kalian cek di bawah ini. Jumpa lagi di video berikutnya mengenai writing tips. Yeay! Dan setiap akhir bulan pastinya selalu ada video lagu baru aku ya. Bye bye.